Nah, yang keempat tentang Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Kenal Bu? Ibu Zainab? Tukang gado-gado. Zainab binti Jahsy, siapa itu Bu? Istrinya Rasulullah, betul. Zainab itu adalah putri bangsawan. Putri bangsawan yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab itu dikisahkan adalah istri Rasulullah yang paling pintar mengelola uang. Itu. Nabi tidak pernah membeda-bedakan dalam memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Tapi Zainab ini yang paling banyak sedekahnya di antara istri yang lain. Paling banyak sedekahnya. Kok aneh, sampai istri-istri yang lain bilang, ih jangan-jangan Zainab dapat uang belanja lebih dari Rasulullah. Kok hampir tiap hari Bu sedekah. Ternyata Zainab itu pintar mengelola uang. Uang dari baginda Rasulullah itu dia punya usaha. Dia suka, kalau kata kita mah konveksi kali ya Bu sekarang mah, jahit baju gitu. Nah, uang-uang itu dia kumpulkan sehingga dia bisa sedekah tiap hari. Itulah hebatnya Zainab. Gitu ya. Kata Nabi, tidak, aku tidak memberikan lebih kepada Zainab. Semua sama. Hanya Zainab itu pinter ya, kreatif gitu ya. Kan ada ya ibu-ibu juga di sini ya, jualan online. Nah, itu Bu. Ya, uang bagaimana uang suami bisa cukup gitu ya. Saya kemarin waktu ngisi di Mus'ab bin Umar di itu yang di Pila Bogor itu ibu-ibu itu awal-awal suaminya kena PHK gitu katanya. Dan dia mikir dia mulailah bikin frozen food ya, rumahan gitu. Dia jual online, sekarang malah produknya banyak Bu. Sampai dia punya banyak reseller. Waktu itu kata dia dari udah pengiriman tuh lumayan luar biasa lah Bu gitulah. Dari ayamnya, bebeknya, sambalnya, risolnya, semua gitu Bu. Kata dia, itulah saya mikir gitu, suami saya waktu terdampak COVID itu kena PHK. Nah itu seperti itu Bu. Zainab binti Jahsy adalah kreatif gitu. Uang yang dari Rasulullah dia kelola lagi, dia kembangkan, dia jadi pakaian atau dia itu bikin makanan gitu Bu, sehingga dia sedekahnya paling banyak. Zainab binti Jahsy itu. Namun sebelum jadi istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab adalah pernah menjadi istri Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana memperlakukan anak angkat dan bagaimana status anak angkat itu ya dalam Al-Quran, dalam Islam itu dari kisah Zainab binti Jahsy ini. Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ini pelajarannya Bu. Jadi bagaimana kalau kita tidak punya anak, kemudian mengangkat anak, bagaimana status memperlakukannya, dari kisah inilah Allah gambarkan, dari kisah Zainab ini. Jadi Zainab binti Jahsy itu adalah anak putri bangsawan. Jadi anak orang kaya gitu loh Bu. Zainab itu bukan perempuan biasa, cerdas, kemudian bangsawan ya, terhormat Zainab itu. Nah, suatu hari ada rombongan kafilah yang sedang berjualan. Tiba-tiba rombongan kafilah itu diserang oleh segerombol orang-orang jahat gitu. Nah, kemudian termasuk Zaid itu ikut dalam rombongan orang tuanya. Nah, apa yang terjadi? Rombongan itu dikabarkan semuanya mati gitu Bu, dibunuh.
segerombolan itu. Dan Zaid waktu itu masih kecil, diambil Bu, dijadikan budak. Zaid itu. Nah, ibunya meninggal, ayahnya tidak tahu. Pokoknya diceritakanlah gerombolan kafilah itu dibunuh oleh gerombolan pada saat itu. Semua dikabarkan meninggal. Nah, kemudian dia dibeli Zaid itu oleh Hakim Ibnu Hizam. Dibelilah Zaid itu, ya, dia anak yang selamat dari gerombolan itu dibeli oleh Hakim Ibnu Hizam. Untuk siapa? Hadiah untuk Siti Khadijah. Diberikanlah Zaid itu kepada Siti Khadijah oleh Hakim ini sebagai hadiah gitu untuk Siti Khadijah. Kemudian setelah menikah dengan baginda Rasulullah SAW, Zaid dihadiahkan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah karena Zaid itu penurut, cerdas gitu ya Bu, baik anaknya gitu, sehingga kalau butuh yang menemani Rasulullah gitu, yang mendampingi Rasulullah, ini anak ini enak gitu, disuruh apa saja mau gitu, anaknya baik gitu ya, terus juga cerdas gitu, dikasih tahu sekali langsung ngerti gitu. Makanya Khadijah senang dengan pemberian Hakim Ibnu Hizam ini dengan Zaid. Nah, Zaid dihadiahkan lagi kepada baginda Rasulullah untuk mengikuti Rasulullah kemanapun. Begitu pun Rasulullah sayang banget dengan Zaid. Zaid itu nurut gitu Bu, bahagia banget Rasulullah itu dengan diberikannya Zaid kepada baginda Rasul. Rasulullah sayang kepada Zaid, kemudian sampai diberikannya nama Nabi Muhammad untuk Zaid. Jadi karena tidak ada orang tua ya, kalau di sana di Arab itu kan selalu pakai bin ya Bu, selalu nasabnya itu nyambung gitu ya kepada siapa. Nah, saking sayangnya baginda Rasul kepada Zaid ini, diberilah Zaid itu namanya Zaid bin Muhammad gitu. Diberikan nama baginda Rasul kepada Zaid itu. Nah, suatu hari ayahnya mencari ke tempat itu. Itu diceritakanlah ternyata dia tidak meninggal, hanya luka-luka, kemudian dia sudah sembuh. Dicarilah ada nggak anak seperti ini gitu cirinya. Akhirnya ketemulah bahwa oh iya itu Zaid bin Muhammad. Dilihat ciri-ciri Zaid itu, tanda lahirnya dan lain sebagainya, mirip seperti yang diceritakan itu. Kata bapaknya, oh ini anak saya wahai Rasulullah gitu. Nah, akhirnya Nabi merubah yang tadinya Zaid bin Muhammad, dikembalikan lagi kepada ayahnya karena masih hidup, diganti lagi oleh Nabi menjadi Zaid bin Harisah. Harisah itu nama bapaknya Zaid gitu. Ketika ada bapaknya, maka kata Nabi tidak bisa menggunakan nama orang tua angkatnya gitu. Nah, kembalilah nama Zaid bin Harisah gitu ya. Zaid sudah ketemu ayahnya, diberikanlah pilihan karena sudah semakin dewasa nih Bu. Jadi waktu kecil mah nggak dikasih tahu ayahnya siapa gitu ya, dia bagaimana gitu ya, dibunuh gerombolannya, ibunya meninggal oleh gerombolan itu nggak diceritakan. Tapi ketika sudah dewasa, Zaid mulai diceritakan Bu bahwa dia itu adalah korban pembantaian gitu ya, kafilah pedagang oleh gerombolan. Ibunya meninggal, ayahnya juga diduga meninggal, ternyata ayahnya masih hidup. Nah, karena mulai dewasa gitu ya, sudah tahu baginda Rasulullah itu ayah angkat dan ada ayah kandungnya, silakan memilih gitu ya. Dikasih tahu sudah mulai dewasa, silakan memilih. Ternyata Zaid lebih memilih hidup dengan Rasulullah, tapi tidak merubah nama, tetap Zaid bin Harisah, tapi hidup dengan Rasulullah. Kenapa? Karena tadi ingin terpelihara keimanannya gitu ya, terus ingin berbakti kepada Rasulullah, ingin mengabdi, hidup dengan Rasulullah. Akhirnya ayahnya menyerahkan kepengurusan Zaid kepada baginda Rasulullah.